Kemudian perintah yang kedua, wa atu zakah, tunaikan zakat. Bayangkan Pak, setelah aqimus shalah, ini merupakan hablun minallah, hubungan kita dengan Allah. Disebut sholatnya saja karena memang sholat paling tinggi di dalam hablun minallah. Kemudian sekarang tunaikan zakat. Zakat adalah hablun minanas. Yang paling bagus hablun minanas adalah itauz zakah, menunaikan zakat. Makanya Allah menggabungkan antara perintah salat dan perintah zakat. Di dalam Al-Quran itu diulang-ulang 8 kali Pak. Sehingga kalau panjenengan membaca Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbinas, panjenengan akan menemukan aqimus sholata wa atuz zakata 7 kali, ditambah wa aqimnas sholata wa atinaz zakata 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah menghirup udara subuh. Dengan kita awali melakukan sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian lanjut dengan kajian. Semoga semua jeripaya kita ini diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzah hingga di akhirat nanti. Dan semoga langkah Bapak Ibu dari rumah ke sini kembali lagi ke rumah sebagai sebab lancarnya langkah kaki kita menuju ke surga. Kemudian untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, marilah kita mengkaji ulang firman Allah dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 78. Saya ambil ujungnya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqimu, maka tegakkanlah kalian as-sholata, akan salat, wa atu, dan tunaikanlah kalian az-zakata, zakat, wa atasimu, dan berpegang teguhlah kalian billahi, dengan agama Allah. Huwa Allah maulakum, yang selalu melindungi kalian. Fa ni'ma, maka sebaik-baik al-maula, pelindung adalah Allah. Wa ni'ma, dan sebaik-baik an-nasiru, penolong adalah Allah. Ayat ini mengandung 3 perintah.
Perintah yang pertama adalah wajibnya kita untuk menegakkan salat. Karena istilah menegakkan salat berarti salatlah dengan sungguh-sungguh. Salatlah dengan sesuai aturan. Salatlah dengan lillahi ta'ala, bukan sekedar salat. Sehingga Nabi Muhammad menggambarkan salat yang terbaik adalah kasolati muwaddi'in, seperti salatnya orang yang mau meninggal dunia. Berarti seolah-olah habis sholat tidak ada kesempatan hidup lagi. Insya Allah dengan cara demikian sholat betul-betul bisa dengan sesungguh-sungguh, seserius-serius. Mengapa perlu serius? Karena di dalam sholat kita sedang munajat, beromong-omong dengan Allah. Lah kalau panjenengan beromong-omong dengan Allah, ternyata panjenengan tidak serius. Itu kan luar biasa. Bayangkan ketika panjenengan matur alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memuji-muji aku. Ketika panjenengan menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjung aku. Ketika panjenengan menyebut maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi wa fawwadhu amrohu ilayya, hambaku mengagung-agungkan aku dan menyerahkan seluruh urusannya kepadaku. Ketika panjenengan matur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hadza li abdi wa li abdi, kalau ini untuk saya dan untuk hamba saya. Kalau iyyaka na'budu untuk Allah, kalau wa iyyaka nasta'in untuk hamba saya. Wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Kemudian ketika jenengan matur ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, Allah matur hadza li abdi wali abdi masa'ala, ini khusus untuk hambaku dan buat hambaku apapun yang ia minta. Bayangkan Pak, berarti sholat itu munajat, omong-omong dengan Allah. Lebih-lebih ketika itu panjenengan membaca surat Pak, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah jawab na'am, iya, aku tidak akan menghukum kepada kamu bila kamu melakukan kesalahan tanpa unsur kesengajaan. Aku pun tidak akan menghukum kamu ketika kamu melakukan kesalahan karena lupa. Sampai waghfir lana, Allah ngomong na'am, iya, saya ampuni. Wa'fu anna, iya, saya maafkan. Wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah aku ya Allah untuk mengalahkan orang kafir. Allah pun menjawab na'am. Begitu. Makanya panjenengan apabila salat harus betul-betul khusyuk, tenanan, jangan
omon-omon istilah sekarang Pak ya. Harus betul-betul serius karena panjenengan sedang munajat, berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Kemudian mengapa kita harus serius? Karena di dalam sholat itu ada tilawah, bacaan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tidak serius Pak, coba panjenengan bandingkan kalau panjenengan ikut upacara, kemudian panjenengan bagian membaca teks proklamasi Pancasila, jenengan berani guyonan itu atau tidak serius dipecat jenengan Pak. Lah apatah lagi ketika kita menghadap kepada Allah, ketika sholat ada bacaan Al-Quran, berarti harus betul-betul serius. Di dalam sholat ada zikir, padahal wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah adalah urusan yang sangat penting. Maka haruslah salat dengan serius. Maka itulah yang disebut aqimu, iqamatus shalah, betul-betul menegakkan salat. Kemudian perintah yang kedua, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Bayangkan Pak, setelah aqimus shalah, ini merupakan hablun minallah, hubungan kita dengan Allah. Disebut sholatnya saja karena memang sholat paling tinggi di dalam hablun minallah. Kemudian sekarang tunaikan zakat. Zakat adalah hablun minanas. Yang paling bagus hablun minanas adalah itauz zakah, menunaikan zakat. Makanya Allah menggabungkan antara perintah salat dan perintah zakat. Di dalam Al-Quran itu diulang-ulang 8 kali Pak. Sehingga kalau panjenengan membaca Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbinas, panjenengan akan menemukan aqimus sholata wa atuz zakata 7 kali, ditambah wa aqimnas sholata wa atinaz zakata 1 kali, berarti 8 kali. 7 kali untuk umum, untuk laki-laki dan perempuan. Lalu yang 1 kali khusus untuk emak-emak. Wa aqimnas sholata, wahai ibu-ibu tegakkanlah salat. Wa atina zakata, wahai ibu-ibu tunaikanlah zakat. Berarti zakat itu tidak hanya kewajiban buat laki-laki, namun ibu-ibu pun ada kewajiban zakat. Mengapa? Karena banyak ibu-ibu yang karir, seperti Nyai Khadijah. Walaupun dia seorang perempuan, tapi bisnismen unggul, pengusaha yang paling sukses. Sehingga digambarkan kekayaan Nyai Khadijah dibanding dengan kekayaan pengusaha-pengusaha seluruh Mekah dikumpulkan jadi satu, itu masih banyak kekayaannya Nyai Khadijah. Namun setelah kawin dengan Nabi, kekayaan sebanyak itu full untuk mendanai perjuangan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ketika disinggung oleh Nyai Aisyah, bibi, Nyai Khadijah kan sudah lama meninggal, mengapa panjenengan kok masih sering-sering menyebut-nyebut dia? Nabi Muhammad menjawab, Khadijah itu kanat wa kanat. Khadijah itu begini, begini, begini. Wa kanali minha waladun. Dan saya kawin dengan Nyai Khadijah mendapatkan anak keturunan itu.
mulai dari Qasim anak yang pertama laki-laki lahir, kemudian Abdullah, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, kemudian Fatimah. Setelah itu setelah Nyai Khadijah wafat, kawin lagi. Tidak ada yang punya anak, tinggal satu, yaitu Maria Al-Qibtiyah, budak dari Mesir, hadiah Raja Muqawqis untuk Nabi Muhammad. Ternyata dia bukan budak, tapi intelijen, disusupkan oleh Raja Muqawqis untuk meneliti Muhammad itu nabi abal-abal apa nabi sungguhan. Kalau nabi abal-abal akan diserang oleh Raja Muqawqis dan pasti kalah, namun kalau nabi sungguhan tidak akan bisa dikalahkan. Setelah masuk, setiap bulan kirim berita al-hasanatu, kebaikan Nabi full, kolom as-sayyiatu, keburukan Nabi kosong. Bulan pertama hanya menyebut kebaikan, keburukan tidak ada. Bulan kedua ya begitu. Setelah bulan kelima di stop. Maria, kamu tidak perlu lapor lagi. Saya percaya bahwa Muhammad adalah nabi sungguhan, sehingga besok Mesir ini pun akan menjadi milik umat Islam. Betul Pak? Setelah Nabi Muhammad wafat, diganti oleh Abu Bakar, wafat, diganti Umar. Lah pada zaman Umar, Mesir ditaklukkan, sehingga resmi Mesir menjadi milik umat Islam, lalu digubernuri Amr bin As. Padahal Mesir itu bukan negara Arab, namun setelah Umar jadi khalifah yang menguasai Mesir, di dalam pendidikan Mesir diwajibkan diajarkan bahasa Arab. Karena ada kewajiban mempelajari bahasa Arab mulai dari TK sampai perguruan tinggi, akhirnya bahasa Arab yang berlaku di sana sehingga menjadi negara Arab. Lah perkawinan Nabi dengan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, Pak, namanya Ibrahim. Dilalah baru umur 2 tahun, lah kok meninggal dunia juga. Ketika itu terjadi gerhana matahari total. Berarti Nabi Muhammad punya anak laki-laki 3, wafat di waktu kecil-kecil, Pak. Dan ini ada hikmah. Coba kalau Nabi Muhammad punya anak laki-laki sampai dewasa, sampai Nabi Muhammad wafat, kira-kira ada enggak sahabat yang berani melangkahi anaknya Nabi? Sehingga pasti Islam akan menjadi sistem kerajaan, ya, dari Nabi kepada Qasim. Qasim wafat diganti Abdullah, Abdullah wafat diganti Ibrahim, terus saja hingga sekarang begitu. Lah gara-gara itu akhirnya apa? Setelah Nabi Muhammad wafat, wa amruhum syura bainahum, urusan kepemimpinan diserahkan kepada masyarakat, sehingga mereka bermusyawarah. Akhirnya Abu Bakar menunjuk Umar, ternyata Umar memilih Abu Bakar. Akhirnya suara terbanyak, mayoritas menunjuk Abu Bakar. Itu sekilas, Pak. Dengan demikian, perintah sholat dan perintah zakat itu betul-betul seirama. Oleh karena itulah maka di pagi hari ini saya akan memperjelas tentang kewajiban zakat. Setelah panjenengan tahu bahwa Allah menyuruh panjenengan
mengeluarkan zakat itu diulang-ulang 8 kali. Ini merupakan amrun akidun, perintah Allah yang betul-betul kokoh, betul-betul kuat, sehingga semua orang mukmin wajib menunaikan zakat. Kemudian kapan zakat itu harus dikeluarkan? Kewajiban zakat baru wajib dilaksanakan apabila memenuhi 2 syarat. Syarat pertama nisab, batasan minimal. Sehingga kalau panjenengan mempunyai tabungan atau mempunyai sisa belanja mencapai nisab, berarti sudah memenuhi 1 syarat. Kemudian berapa nisabnya? Isrina dinaron, 20 dinar. 20 dinar itu kalau disamakan dengan gram menjadi 85 gram. Kalau panjenengan punya tabungan kok seharga emas 85 gram, atau panjenengan mengikuti masyarakat hari-hari ini Pak ya, karena hari-hari ini Masya Allah orang-orang itu berburu emas antam itu. Bayangkan 1 toko emas diserbu oleh 600 pembeli loh Pak. Mulai dari pagi sudah antri sampai malam. Minimal toko emas itu 1 hari melayani 300 pembeli. Boleh orang Islam boleh menyimpan emas, boleh berinvestasi emas, namun harus tahu bagaimana emas itu menurut pandangan Islam. Sehingga jangan hanya menyimpan kemudian tidak tahu kewajiban emas yang disimpan. Kalau tidak tahu kewajiban emas yang disimpan, maka emas-emas yang disimpan itu menjadi bencana besok di akhirat. Makanya perlu tahu, orang Islam baru wajib zakat kalau mempunyai emas atau harta kekayaan yang senilai emas 85 gram. Kemudian kalau sekarang harga emas 1,7, ya gampang Pak, 1,7 juta dikalikan 85 gram, berarti ketemu 144.500.000. Sehingga kalau panjenengan mempunyai tabungan kok 144 juta lebih 500.000, berarti sudah mencapai nisab. Lah karena zakat itu perintah agama Pak, maka berlaku kaidah al-amru bisai'i, amrun biwasailihi, menyuruh sesuatu berarti menyuruh pula sarana-sarananya. Maka panjenengan harus mempunyai neraca Pak, neraca ekonomi Pak ya, atau neraca, ada debit, ada kredit. Lah coba kalau panjenengan diperintah zakat, jenengan tiap dapat rezeki tidak pernah dicatat, belanja tidak pernah dicatat, sisa tiap bulan tidak pernah dicatat, kapan panjenengan bisa mengeluarkan zakat? Kapan Pak? Padahal kan ada syarat, kalau sudah memenuhi nisab. Sementara hari ini nisabnya 144.500.000. Makanya panjenengan harus punya buku belanja, buku rumah tangga. Bulan April pendapatan 50 juta. Kemudian biaya hidup 50 juta, berarti 0, tidak punya tabungan kan begitu Pak.
Begitu, sehingga tahu setelah tabung si saldo tiap bulan panjenengan kumpulkan kok sudah mencapai 144 juta lebih 500, berarti sudah nisab. Oh, ternyata tabungan saya mencapai 144 juta 500 bulan Syawal tanggal 15. Nah itu kan tulis Pak, ditulis. Kemudian syarat yang kedua al-haulu, setahun Pak. Setelah panjenengan punya sisa belanja 144 juta 500 tanggal 15 Syawal, dilalah Syawal, bulan Syawal yang akan datang, tabungan panjenengan tetap utuh, bahkan berkembang, bertambah menjadi 200 juta. Lah Syawal yang akan datang tanggal 15, maka panjenengan waktunya mengeluarkan zakat. Begitu. Makanya kadang-kadang ada orang pinter Pak, begitu harta tabungannya mencapai 1 nisab, Syawal tanggal 15, Syawal yang akan datang Ramadan dihabisin Pak, dikurangi. Itu kok ono NMAX, sehingga tabungan 144 juta berkurang. Lah karena berkurang gara-gara dibelikan NMAX, akhirnya Syawal berikutnya belum waktunya zakat karena belum mencapai nisab. Itu boleh Pak. Begitu pula kepanjenengan yang berburu emas. Hari ini panjenengan beli emas 1 kilo, berarti 1000 gram sudah lebih Pak ya, 1 nisab itu. Kemudian sebelum Syawal Ramadan panjenengan jual, berarti bebas mengeluarkan zakat. Namun malaikatnya tertawa Pak, oh ini menghindari zakat, sehingga setiap mau 1 tahun dimanfaatkan, setiap mau 1 tahun dijual, kemudian uangnya digunakan untuk itu dan untuk ini. Secara hukum boleh dan tetap tidak wajib zakat, namun malaikatnya tertawa, oh menghindari zakat. Makanya enak mana zakat dan tidak gitu. Ini harus Pak, sehingga orang Islam itu harus mempunyai buku catatan Pak, sehingga tahu kapan kekayaan panjenengan yang berhenti, sisa belanja, sisa kebutuhan sehari-hari itu tahu. Akhirnya kapan nisabnya panjenengan tahu. Lah kalau sudah kapan nisabnya, sudah tahu nisabnya, kemudian genap 1 tahun, barulah ada kewajiban zakat. Makanya zakat itu tidak harus menunggu Ramadan. Karena apa? Nisabnya panjenengan itu kan belum tentu di bulan Ramadan. Kalau jatuh nisabnya itu di bulan Rabiul Awal, otomatis zakatnya di bulan Rabiul Awal. Dengan demikian orang miskin itu tidak kenyang ketika Ramadan, setelah itu lapar di bulan yang lain, karena rata-rata orang Islam mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, padahal kewajiban zakat itu sama dengan kewajiban sholat. Kalau sholat zuhur harus di waktu zuhur, sholat asar harus di waktu asar, maka zakat pun wajib dikeluarkan di waktu pas 1 tahun setelah nisabnya terpenuhi. Karena zakat itu merupakan perintah agama Pak, maka agama memberi ancaman-ancaman bagi yang tidak mau melaksanakan zakat Pak. Kemudian apa ancaman-ancaman yang diberikan Allah kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat? Coba lihat di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga
ayat 180. Allah mengatakan wala yaksabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah orang-orang bakhil beranggapan bahwa bakhil terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka itu perilaku yang baik. Tidak. Bal huwa syarrun. Bakhil waktunya zakat tidak mau mengeluarkan zakat, itu adalah perilaku yang jelek. Apa buktinya jelek? Sayutawaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat, harta kekayaan yang sudah waktunya zakat tidak dikeluarkan zakat akan dikalungkan oleh Allah. Akan dikalungkan, akan dikalungkan oleh Allah kepada mereka yang tidak taat membayar zakat. Namun jenengan jangan menghayal kalau ada orang menyimpan emas, waktunya zakat tidak mengeluarkan zakat, besok akan dikalungi emas. Kalau ada orang menyimpan gunung yang waktunya zakat tidak dikeluarkan zakat, lalu mereka akan dikalungi gunung. Bukan begitu. Ternyata Nabi Muhammad menjelaskan harta kekayaan yang tidak dikeluarkan zakatnya besok akan dikalungkan oleh Allah kepada mereka di hari kiamat. Namun harta-harta tersebut musila, dirubah oleh Allah menjadi sujaun akro, ular yang pemberani, akro yang kepalanya buta, Pak. Bayangkan emas akan diwujudkan oleh Allah menjadi ular, dolar akan diwujudkan oleh Allah menjadi ular, rupiah akan diwujudkan oleh Allah menjadi ular, kemudian saham akan dirubah oleh Allah menjadi ular, kemudian kertas-kertas yang ada wujudnya uang, Pak ya, seperti giro dan lain sebagainya akan diwujudkan oleh Allah menjadi ular, lalu dikalungkan kepada mereka yang bakhil-bakhil itu. Sudah, bagaimana nanti kalau jenengan takut dengan ular, tahu-tahu ular melilit di leher, Pak? Dan ingat, ular itu sujaun pemberani. Kalau penakut digusah saja kabur. Namun kalau sujaun pemberani, dia akan nyerang kepada kita langsung nyata begini, Pak. Prek protol begitu, Pak. Sambil mengatakan ana maluka. Wahai manusia, aku adalah hartamu. Ana kanjuka, aku adalah simpanan kekayaan kamu. Terus saja begitu, terus saja begitu, terus saja begitu. Sampai kapan? Sampai Allah memberi keputusan. Imma ilal jannah, ada kalanya keputusannya ke surga, wa imma ilan nar, dan ada kalanya keputusannya itu ke neraka. Kapan terjadi? Itu terjadi pada yaumul hisab, yaumul ba'si, hari berbangkit, yaumul jam'i, hari kumpul di oro-oro maksar. Padahal Nabi Muhammad menjelaskan hari berbangkit itu, Pak, seperti sehari panjangnya seperti khamsina alfasanah.
Satu hari panjangnya seperti 50.000. Padahal hari di sisi Allah itu wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 hari. Namun model yang kedua, miqdaruhu khamsina alfasanah. Satu hari di sisi Allah ada yang 50.000. Mengapa untuk hari penghisapan satu hari sama dengan 50.000, Pak? Ini menunjukkan saking ngerinya hari itu. Saking ngerinya hari itu, Pak. Seperti oranglah ketika pertama kali dipenjara, dieksekusi oleh polisi, Pak. Maka satu malam saja, Masya Allah, lamanya luar biasa. Tidak bisa tidur, tidak bisa itu dan ini. Sedihnya, takutnya luar biasa. Sehingga seolah-olah satu malam saja dianggap seperti 1 bulan, 2 bulan. Maka pada hari penghisapan pun terjadi seperti itu. Bayangkan kalau satu hari, Pak, yang dianggap seperti 1000 tahun, berarti kan 1000 dibagi 24, Pak. Berarti 41,6 tahun. Itu sama dengan satu hari, 1 jam di sana. Makanya kalau panjenengan hidup di dunia 83 tahun sama dengan hidup di akhirat 2 jam saja. Kemudian bagaimana kalau pada waktu itu seperti 50.000 tahun? Berarti dalam 1 jam saja sudah seperti 2000 tahun lebih, Pak. Kan luar biasa ngerinya. Itu apabila memiliki uang, memiliki emas, memiliki harta perdagangan yang tidak dikeluarkan zakatnya. Sekarang bagi yang punya onta, punya lembu, punya kambing yang tidak dikeluarkan zakatnya, Nabi Muhammad menjelaskan semua lembunya, semua ontanya pada hari akhirat didatangkan. Sehingga kalau mempunyai onta 100 itu pun didatangkan. Kemudian pemiliknya disuruh tidur tengkurap atau matang-matang. Kemudian ontanya dibaris satu-satu. Kemudian disuruh berjalan oleh malaikat untuk mengidak-idak orang tersebut. Satu demi satu berjalan mengidak-idak. Terus setelah onta serak paling akhir selesai, dikembalikan lagi. Yang pertama mengijak-ijak lagi sampai 100. Kemudian diulangi lagi dalam 1 hari panjangnya seperti 50.000 tahun. Sehingga tidak ada artinya, Pak, kekayaan yang dizakati. Mengapa zakat hanya segitu saja? Ternyata menyebabkan selamatnya manusia besok pada hari kiamat. Namun begitu lupa tidak mengeluarkan zakat, hukumannya ada yang digigit oleh ular. Itu kalau harta kekayaannya berupa emas, uang, dolar dan lain sebagainya. Kemudian akan diidak-idak oleh lembu bagi yang tidak mengeluarkan zakat lembunya, diidak-idak oleh kambing bagi yang tidak mengeluarkan zakat kambingnya, diidak-idak oleh onta bagi yang tidak mengeluarkan zakat ontanya. Ini ancaman.
Dan ini wajib jenengan apalkan Pak, supaya Pak menjadi tasjik spirit panjenengan untuk taat menunaikan ibadah zakat. Dan ini pun wajib pula panjenengan tularkan kepada anak cucu panjenengan. Makanya aqimus shalah wa atuz zakah, mempelajari tentang sholat hukumnya fardu ain, mempelajari tentang zakat juga fardu ain. Kalau panjenengan cinta kepada anak, buktikan cinta panjenengan kepada anak. Bagaimana cara membuktikan? Anak panjenengan harus jenengan ajari sholat. Seberapa dosa panjenengan? Kalau panjenengan mempunyai anak menjelang balik belum bisa sholat, belum tahu sholat, begitu balik waktu zuhur tiba, anak panjenengan tidak sholat, berarti anak jenengan dosa, jenengan dosa. Waktu asar tiba, dia tidak sholat, maka anak panjenengan tidak sholat, jenengan dosa, anak juga dosa Pak. Itu bukti cinta palsu Pak. Wong cinta kepada anak, kok anaknya dijeburkan ke dalam neraka. Makanya ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada yang mencari ilmu hukumnya sunnah saja. Maka panjenengan jangan sampai mendorong-dorong anak hanya mempelajari ilmu fardu kifayah, astronomi, biologi, fisika, matematika, itu fardu kifayah Pak. Kalau yang lain sudah bisa, sehingga bisa menghitung kapan Syawal datang, kapan Ramadan datang, jenengan tidak bisa pun tidak berdosa. Namun kalau ilmu tentang wudhu, ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji bisa, itu sudah luar biasa. Makanya harus seiring dan seirama. Kemudian agar panjenengan lebih semangat untuk mengeluarkan zakat Pak, di samping panjenengan harus tahu ancaman demi ancaman buat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ternyata zakat yang panjenengan keluarkan itu manfaatnya luar biasa. Di antara manfaat zakat adalah sesuai dengan artinya Pak, az-zakatu itu artinya dua Pak. Pertama, an-numu, berkembang. Orang kalau taat membayar zakat Pak, maka hartanya akan semakin berkembang, semakin berkembang. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan mana kosomalun min sodakotin, harta tidak akan berkurang ketika disedekahi. Semakin banyak sedekah, semakin terbuka luas pintu-pintu rezeki dari Allah Ta'ala. Kemudian gurunya ngomong, bagaimana cara zakat kamu? Gini, setiap bulan Ramadan saya beli sarung, beli baju, beli beras, beli gula. Kemudian semua karyawan saya berikan, beri tetangga-tetangga saya beri, semuanya sudah. Kata gurunya, itu bukan zakat, tapi itu apa namanya Pak? Parsel Pak ya. Hadiah Pak, lebaran loh. Bagaimana Pak? Iya, itu bukan zakat. Zakat itu setelah genap 1 tahun. Kalau umpama panjenengan kok berbisnis genap 1 tahun, maka barang dagangan yang ada di toko Anda total. Oh, gula pasir sekian kintal harganya sekian, gula Jawa sekian kintal harganya sekian, sarimi 40 kardus harganya sekian, kecap sekian kodi harganya sekian, minyak kletik 3 drim harganya sekian. Total semuanya yang ada di toko jenengan kok nilainya apa? 1 miliar. Kemudian tabungan di bank 200.
berarti 1,2 miliar. Punya utang apa orang itu? Punya apa? Utang 200. Berarti apa? Dipotong utang 200 tinggal 1 miliar. Lah 1 miliar itulah yang dizakati. Berapa zakatnya? Rubu'ul usri, 1/4 dari 1/10. Bahasa pelajar 2,5% itu. Kalau bahasa Nabi rubu'ul usri, 1/4 dari 1/10. Artinya 1 miliar dibagi 10. Berapa Pak? 100 juta. 100 juta dibagi 4 Pak, berarti 20 juta. Berarti apa? Zakatnya 20 juta. Begitu. Kemudian zakat jangan diberikan karyawan itu. Zakat itu bukan hak karyawan. Karena karyawan itu ada yang sugih, ada yang fakir. Tidak semua karyawan dapat bagian zakat. Makanya di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 60 Allah Ta'ala mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum sampai akhir. Berarti zakat itu untuk 8 golongan. Yang di nomor 1 kan adalah al-fuqara, orang fakir. Di nomor 2 kan adalah al-masakin, orang miskin. Di nomor 3 kan amil Pak. Kalau di sini amil dadakan Pak ya. Kalau di negara-negara Arab itu amil sebagai pegawai Pak. Sehingga mereka dapat gaji resmi tiap bulan dan mereka selalu ngantor itu. Karena tiap hari kantor mereka kedatangan fuqara, kedatangan masakin. Tiap hari kantor mereka kedatangan ibnu sabil, orang musafir kehabisan perbekalan sehingga tidak bisa pulang, rata-rata masuk di Baitul Mal Pak. Lalu lapor, setor KTP, kemudian dia mau pulang, dihitung oleh amilnya. Oh, dari Surabaya ke Balikpapan numpak kapal laut sekian Pak ya. Kemudian dari Balikpapan ke Samarinda sekian, ya sudah dikasih uang transport plus makan dalam perjalanan. Itu Pak. Sehingga amil itu betul-betul layak untuk digaji dari harta zakat tersebut. Itu masalah Pak. Setelah dilaksanakan Pak atas kesalahan-kesalahan tersebut, lalu masalah Pak, tahun berikutnya dia mengeluarkan zakat sesuai dengan arahan kiainya tadi. Kemudian tahun berikutnya begitu semakin banyak sampai saya ikuti Pak. Terakhir saya ikuti itu sampai 600 juta Pak. Dia mengeluarkan zakat. Berarti berapa Pak? Ya tinggal 1M selawe, 4M 100 kan begitu Pak. Kemudian dikalikan itu menjadi 600 juta Pak. Dia mengeluarkan zakat. Bahkan orang Indonesia pun banyak Pak yang mengeluarkan zakat itu tidak hanya ratusan juta, namun MM-an. Itu orang yang betul-betul taat. Itulah arti zakat Pak. Az-zakatu an-numuwu, berkembang. Semakin dizakati semakin berkembang. Kemudian yang kedua, az-zakatu, arti yang kedua adalah tuhroh Pak, mensucikan Pak, membersihkan. Sehingga orang yang taat mengeluarkan zakat, maka hatinya bersih dari sifat bakhil, hatinya bersih dari sifat tomak, rakus. Kemudian hatinya bersih dari sifat ananiyah, egoistis. Sehingga tidak hanya mementingkan diri keluarga, namun orang lain pun selalu dipikirkan.
Itu. Kemudian gara-gara zakat bermakna tuhroh, maka dosa-dosa dia pun dihapus oleh Allah. Ini yang penting. Tidak usah istighfar, dosa panjenengan sudah diampuni. Tidak usah tobat, dosa panjenengan pun sudah diampuni. Itu. Kemudian yang kedua, Pak, manfaat zakat yang kedua. Ternyata zakat itu kata Nabi, as-sakhiyu qaribun ilallah, qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun aninar. Orang yang dermawan, yang taat membayar zakat, dekat dengan Allah, dekat dengan surga Allah, dekat dengan sesama manusia, jauh dari neraka. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nar, qaribun minan ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah, orang bakhil itu jauh dari surga, orang bakhil itu jauh dari manusia, namun dekat dengan neraka. Makanya coba panitia pembangunan masjid, Pak, kalau diajak datang ke rumah A itu, nanti diceramai 2 jam, duwe gak metu. Sehingga takmir masjid yang panitia pembangunan datang ke rumahnya saja tidak berani, Pak. Karena apa? Bakhil. Itu namanya apa? Jauh dari masyarakat karena kebakhilannya. Kemudian dekat dengan Allah karena kedermawanannya, dekat dengan surga karena kedermawanannya, dekat dengan sesama manusia karena kedermawanannya. Kemudian yang ketiga, Pak, ternyata sedekah yang panjenengan keluarkan itu sohibun lakum fil qabri, sebagai teman setia panjenengan ketika di alam barzah. Di saat kita meninggal dunia, Pak, walaupun kita punya istri katanya setia, itu punya anak katanya setia sama orang tua, ketika kita meninggal dunia masuk ke liang kubur, istri panjenengan ndak mau menemani panjenengan, anak-anak panjenengan pun ndak mau menemani panjenengan masuk di liang kubur. Bahkan istri panjenengan pun begitu idahnya habis cari cowok lain. Kemudian mobil panjenengan yang mewah dipakai siapa? Maru panjenengan. Rumah panjenengan yang seperti istana ditempati maru panjenengan. Tabungan panjenengan pun dihabisin oleh maru panjenengan. Namun alhamdulillah, karena panjenengan taat zakat, taat bersedekah, walaupun istri tidak mau menemani, panjenengan akan ditemani oleh sedekah panjenengan di alam kubur. Itu yang akan menemani panjenengan. Dan tidak sekedar menemani, Pak, dia pun menjadi pelindung. Sampai malaikat mungkar nangkir pun mau mendekat, Pak, dicegah, jangan dekati, tidak ada arah untuk engkau. Akhirnya terpaksa malaikat mungkar nangkir pun menanyai panjenengan anbait, jarak jauh. Kemudian yang berikutnya, sedekah dan zakat yang panjenengan keluarkan besok menjadi payung panjenengan yaumal ba'si, pada hari bangkit, Pak. Karena besok ketika hari bangkit, tudnas samsu ilal khalqi, matahari didekatkan oleh Allah kepada makhluk. Kamik dari milin seukuran 1 mil. 1 mil kan hanya 1,5 kilo, lebih beberapa meter, Pak, ya.
Bayangkan, matahari sekarang saja panasnya semacam itu, padahal jaraknya Pak antara kita dengan matahari 150 juta kilo rata-rata Pak. Kadang-kadang lebih sedikit, kadang-kadang kurang sedikit, diambil rata-rata jarak kita dengan matahari 150 juta kilo. Panasnya seperti itu. Lalu besok pada hari bangkit, matahari didekatkan oleh Allah hanya 1,5 kilo. Makanya orang kepanasan, keringat pun menjadi mendidih mengelilingi badan manusia. Lah pada waktu itulah ada orang-orang istimewa yang diberi payung oleh Allah. Di antaranya adalah orang yang taat membayar zakat, orang yang gemar bersedekah, sehingga dia punya payung. Karena punya payung aman Pak, aman, tidak kepanasan, tidak kongkepen. Walaupun orang-orang lain ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri, namun panjenengan aman-aman saja. Oleh karena itulah maka panjenengan harus betul-betul taat zakat. Toh zakat yang diwajibkan oleh Allah hanya 2,5%. Padahal panjenengan masuk ke restoran saja Pak yang berapa pajaknya Pak? 12. Panjenengan makan hanya habis 1 juta, ditarik 1.120.000. Oke saja. Mengapa panjenengan punya tabungan 1 M hanya ditarik oleh Allah 25 juta, panjenengan ogah-ogahan, padahal rezeki ya pemberian dari Allah Ta'ala. Makanya orang Islam harus betul-betul taat kepada Allah, karena huwa maulakum, Allah pelindung panjenengan, nikmal maula wa nikman nasir, pelindung yang sejati adalah Allah. Kalau panjenengan taat salat, taat zakat, maka harapan perlindungan Allah kepada panjenengan betul-betul 100%, mi'ah fil mi'ah. Hadirin yang berbahagia, karena waktu sudah habis, sekian. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.